untuk pertemuan hari ini materi Bapak yaitu tentang lompat jauh. Sebelum pada materi silakan pimpin doa. Abdul, silakan. Oke, teman-teman, Materi kita pada hari ini yaitu tentang lompat jauh. Ya, saya akan memberikan materi tentang lompat jauh, pengertian, aturan, pelanggaran, dan sebagainya. Materi yang pertama itu pengertian. Lompat jauh adalah gerakan melompat ke depan, ke atas, dengan membawa titik berat badan untuk mencapai lompatan yang sejauh-jauhnya. Stopkan dulu. Untuk melakukan lompat jauh, kita harus melakukan pemanasan dulu. Ada beberapa jenis pemanasan yang kita lakukan sebelum melakukan lompat jauh. Yaitu ada pemanasan statis, pemanasan dari atas, peregangan, itu peregangan, semacam peregangan dia. Pemanasan dari atas sampai bawah. Yang kedua bisa lari jogging dulu atau jungkit, lari jangkit, lompat jangkit. Dalam melakukan lompat jauh juga kita harus mengetahui beberapa teknik dasar, yaitu ada 4 tahap: awalan, tolakan, melayang, melayang udara, dan mendarat. Yang pertama yaitu tolakan. Tolakan yaitu tahap pertama seorang pelompat melakukan awalan, yaitu dengan jarak melakukan awalan itu dengan jarak 30 sampai 40 meter dari papan tolakan. Ketika melakukan awalan, seorang pelompat jauh berlari menuju papan tolakan. Pertama itu larinya santai. Ketika sudah mau sampai papan tolakan, larinya dipercepat. Tahap yang kedua itu tahap tolakan. Pada tahap ini, seorang pelompat melakukan tolakan dengan tumpuan 1 kaki. Tidak boleh 2 kaki karena akan diskualifikasi atau pelanggaran. Pada tahap ini, seorang pelari lompat jauh melakukan tolakan 1 kaki dengan posisi badan condong ke depan, supaya nanti berat badan tenaga kita itu lebih gampang untuk mengangkat badan kita ke atas. Dan ketika melakukan tolakan, kaki kita tidak boleh melewati papan tolakan. Nanti akan dinyatakan diskualifikasi. Yang ketiga, tahap melayang. Dalam tahap ini ada kita harus mengetahui beberapa gaya ketika kita melayang di udara. Yang pertama, gaya berjalan di udara. Ketika kita melayang, gaya kita berjalan di udara. Yang kedua, gaya jongkok. Ketika kita pada tahap melayang di udara, gaya jongkok juga harus diperhatikan karena itu sangat perlu. Yang ketiga itu gaya mengambang. Itu kita melayang di udara dan mengambang ke bumi. Yang keempat yaitu tahap mendarat. Anak-anak harus tahu ini tahap mendarat, harus lebih paham supaya nanti hasil lompatannya itu tidak ada masalah atau tidak ada diskualifikasi. Pada tahap ini yaitu tahap akhir dari 3 tahap itu. Itu tahap mendarat dengan menggunakan tumpuan 2 kaki. Menggunakan tumpuan 2 kaki. Ketika kita mendarat, setelah kita menginjak tanah, kita tidak boleh berbalik arah karena akan diskualifikasi. Ketika kita mendarat, kita berbalik arah, akan dinyatakan diskualifikasi.
Untuk yang materi berikutnya yaitu tentang aturan dalam melakukan lompat jauh. Dalam kita melakukan lompat jauh tentunya ada banyak aturan yang harus kita ketahui supaya tidak terjadi kesalahan. Yang pertama itu jarak dari papan tolakan sama awalan. Itu berjarak 30 sampai 40 meter. Itu dari pas kita ngambil lancangan yang pertama sampai papan tolakan itu 30 sampai 40 meter. Yang kedua itu papan tolakan. Papan tolakan dengan panjang 1,22 meter, lebar 20 cm dan tebalnya itu 10 cm. Tujuannya di sini kenapa dikasih tebal 10 cm? Karena kalau dia tipis, nanti ketika pelompat melakukan tolakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti papan tolakannya pecah atau patah. Yang untuk berikutnya yaitu bak pendaratan. Bak pendaratan itu panjangnya 10 meter dengan lebar adukan dulu. Itu yang berikutnya itu aturan tentang bak pendaratan. Bak pendaratan itu panjangnya 10 meter dan lebarnya 2,75 meter. Itu bak pendaratan itu diisi dengan pasir supaya nanti ketika seorang pelompat mendarat tidak terjadi apa-apa. Kalau pasir kan dia lunak, jadi tidak ada nanti bahaya yang akan terjadi. Dalam lompat jauh kita juga harus mengetahui beberapa pelanggaran supaya nanti kita itu tidak diskualifikasi ketika melakukan lompat jauh. Yang pertama, peserta dipanggil dalam waktu 3 menit belum melakukan lompatan itu dinyatakan diskualifikasi. Yang kedua, ketika melakukan tumpuan itu menggunakan 2 kaki itu tidak diperbolehkan, akan dinyatakan diskualifikasi. Yang ketiga, mendarat di luar bak itu juga akan dinyatakan diskualifikasi. Yang ketiga, setelah mendarat berjalan balik, maksudnya mundur ketika waktu melakukan lompatan masih ada, jadi akan dinyatakan diskualifikasi juga. Yang berikutnya, ketika melakukan tolakan itu di luar papan tolakan. Yang berikutnya, ketika melakukan tolakan itu berada di kaki lebih maju dia, jadi dinyatakan diskualifikasi. Cukup sekian dari materi untuk lompat jauh pada hari ini. Anak-anak, apakah sudah mengerti atau ada yang ditanyakan? Kalau sudah mengerti, baik, Bapak akan menyimpulkan dari materi hari ini. Kesimpulannya yaitu, ketika kita melakukan lompat jauh, kita harus lebih mengetahui aturan pelanggaran serta teknik dasarnya, supaya nanti lompatan kita itu sempurna. Nah, itu aja kesimpulan. Karena nggak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.